Oke guys, sekarang kita mau bertualang. Saya baru di jembatannya, kita kesana dulu deh. Ntar saya pakai tas dulu. Sebenarnya saya buat konten ini buat gini sih teman-teman, buat iklan Tumiho. Nih jalannya, hampir jatuh. Kita baru di jembatan. Kita lihat ada apa di sini. Saya menunduk banget teman-teman, menunduk kalau berdiri jatuh. Ini kira-kira jembatannya itu di bawah, udah kita cek di bawah dulu ya. Ya, hampir jatuh. Skru jeruk. Ya, di sini ya kawan-kawan. Nah, ikuti terus saya di sini. Jembatannya tinggi, kalau di video nggak terlalu tinggi, tapi kalau aslinya tinggi banget. Yuk kita berangkat sekarang. Masih nunduk. Kita berangkat. Kita jalan ke, ini jalan motor sih, ke kemarin dipakai jalan sepeda yang kayak sepeda gunung gitu, turun ke sini. Tapi karena udah lama terbengkalai sekitar 4 tahun, jadi di sini dipakai jalan motor untuk membawa rumput ya. Kita berangkat, jalan lagi. Kebetulan di atas nih jalannya teman-teman, memang ada motor. Lumayan capek. Kita mau di finishnya di mana ya namanya, di Pura Penghubungan. Sana ada jalan motor untuk orang-orang yang pergi ngambil rumput untuk dikasih pakan ternaknya ya. Tapi kita ikut jalan sini aja. Ini jalan lama banget. Waktu 2021 atau 2022 masih jalan masih tanah kayak tadi. Tapi sekarang udah rumput semua. Bisakah kita ke sana? Oke, ini sini udah ada yang ngambil gini ya, merumput ya sini. Ini udah ditanami lagi, tanami rumput kecil-kecil ya. Nih. Ya kita nggak bisa deh sana. Kita coba kemana lagi jalurnya. Tuh kita terobos saja. Oh. Semoga nggak ada ular. Biasanya kalau semoga gitu kita dapat sial. Wih, apa tuh? Gerak bang. Ada pergerakan. Sini sih. Nah, tidak ada apa-apa di sini. Ih, rumput semua. Habis misi ini kita akan mandi biar bersih.
Lumayan nih naiknya, rumput-rumput semua. Semoga nggak ada apa-apa nih. Saya bisa lari, takutnya jatuh nanti bawa kamera lagi. Bisa nih, bisa. Bisa. Sarang laba-laba bang. Kita kesini aja. Dulur, sini aja ya. Di sini bisa naik, tapi lebih capek. Kita kesini aja. Hutan guys. Kita masih lama di sini. Pohon-pohon pisang pada besar guys. Besar pohon pisangnya, tapi tak berbuah. Semoga kita selalu dalam keadaan aman. Kita jalan. Kita nanti di atas kita masak dan kita buat promosi ayam bakar. Waktu 2022, 2022 saya kesini dah olahraga, tapi rumput-rumputnya nggak setinggi ini, dan saya lari dari atas kesini sampai di sana, di ujung sana. Nah, saya berhenti sambil nunggu yang lain. Itu kita lari dari atas sana ke sana. Udah kayak ya dibilang kita main-main gitu, kayak pakai sepeda tapi kita lari. Pohon-pohon tumbang dan juga ada ditanami ya, ada yang ngambil rumput di sini terus ditanami kembali. Tinggi banget. Kalau ditanya saya, guys, buram ya. Kalau ditanya, kita ulang ya. Kalau ditanya saya pelari atau enggak, saya enggak pelari. Tapi saya senang yang ngetrek, yang naik gitu. Biasanya kalau pelari kan lurus ya. Saya lebih suka ke naik-naik seperti ini. Naik-naik tanjakan nih. Ini kayaknya motor yang ngambil rumput ke sini. Terus jalan karena gini nggak bisa narik. Lumayan capek guys. Ini kameranya agak buram jadi nggak kelihatan. Oh iya, buram ya. Nanti kita masak dan makan di atas, tapi ada longsoran. Lumayan berbahaya sih.
jalan masih panjang. Nanti kalau kita di atas, istirahat. Sampai guys. Mulai mendung dan akan terjadi hujan kayaknya guys. Kita cari tempat berteduh, langsung kita istirahat. Jalannya serem banget. Kemarin ini jalan sepeda, sekarang udah jalan apa ini? Hancur. Makanya kita harus nggak bisa lewat ya. Kita naik aja kita cari jalan lain dulu ya. Kita cari jalan memutar lagi. Tadi kan ke sana ya, naik ke sana. Ternyata jalan tertutup. Tempat saya istirahat tadi di kayunya. Itu di kayu tadi. Sekarang saya naik bukit aja. Kalau mau lihat dalam, saya naik ke sana. Naik ke sana ke atas. Sekitar 20 sampai 30 derajat ya di sini. Semoga ada jalan keluar. Guys, kita dapat buah guys. Saya lupa namanya. Nih. Ambil lagi satu. Yes. Gerajang nasi. Iya. Kita ambil yang merah-merah aja. Buahnya. Nih. Buahnya ya. Nanti waktu pas masak kita makan dulu ya. Halo guys, ini rekaman ketiga kali. Ternyata saya pakai tripod dan tripodnya agak ngeselin. Saya bilang dari tadi gini, tadi kan sempat cari jalan, saya naik ke bukit soalnya jalan tertutup rumput besar, rumput tinggi-tinggi ya. Jadi saya ke naik aja, cari jalan pintas ke bukit, tembusnya ke pondok kakek saya yang udah hancur, udah rata gitu, tapi masih ada kayak ember itu masih kelihatan, tapi masih udah hancur. Setelah itu saya lurus terus, ternyata tembus ke kayak pondok warga. Selain pondok warga juga dia nanam tumbuhan apa namanya, perkebunan apa tuh, kopi ya, perkebunan kopi. Saya lurus lagi, ternyata tembus ke jalan. Nah dari jalan tuh saya lurus lagi dan lewatin jalan, saya ke
jalur hutan lagi. Setelah itu saya sampai ke tempat dimana di sini ya, saya sampai ke tempat dimana ini awalnya dibuat tahun 2021 ya, 2021 dibuatin semacam tempat wisata, karena 2021 kan viral tempat wisata. Jadi saya buatin mereka penduduk di sini ya buatin semacam tempat wisata, tapi ternyata mungkin keuntungannya sedikit dan juga mau bangkrut, jadi sekarang udah terbengkalai. 2021 udah 4 tahun 5 tahunan ya. Kalian bisa lihat ini di atas saya, ini tempat peristirahatan udah hancur banget, udah hancur-hancuran ya. Nih di sini tuh saya ajak kelilingnya aja ya. Sini nih udah hancur banget tempat istirahat kita. Saya di sini mau masak. Wah, nih panci. Itu panci gas. Sudah aman semua. Nah, bakar rumio masak. Sangat masukin. Kita masak aja dulu. Setelah itu kita tunggu 1-2 menit ya. Saya taruh lagi kameranya ke tempat yang biar kelihatan gitu. Saya juga bawa nasi. Nasi. Kita tunggu aja ayamnya. Sambalnya bisa nih.
Oke guys, sudah jadi. Sekarang kita buang airnya. Tadi bocor ya, sambalnya bocor anjir. Tapi nggak apa-apa, biar ayamnya gak bocor. Aman sih ayamnya ya. Sambalnya aja yang bocor. Kita makan langsung yuk. Kita cicip-cicip gimana rasanya. Maksudnya ayam frozen nih juga bisa dipakai buat bertualang ya guys ya. Kalau kalian mau beli, cek aja kolom deskripsi atau komen di bawah, nanti saya masukkan ke YouTube soalnya. Oke. Nih guys, saya buang gininya, airnya. Tapi ada sambal-sambal gara-gara bocor tadi sambalnya. Saya di mana? Saya taruh di sini aja ya guys ya. Kita tutup aja nih. Kompornya masih nyala soalnya. Saya giniin aja juga. Ya. Baru udah. Kita tutup lagi gasnya. Nah, udah. Kompornya kita tutup juga. Agak panas guys. Hati-hati kalau kalian mau camping pakai ya kompor kecil gini, sini panas-panas, hati-hati. Saya tutup aja dulu ya. Udah tutup. Ini sudah, tinggal kita buka aja. Masih ada pisau kayaknya. Ada pisau, saya potong aja. Ini ya. Ya. Harum guys wanginya, harum banget ayamnya. Nah, tapi finishing taruh ke nasinya. Ini sorry sambalnya. Ini guys, ayamnya udah jadi. Kita taruh sambalnya kena air tadi, tapi nggak apa-apa. Kita makan sekarang guys. Ayamnya ini udah ada air dari termos tadi. Saya sudah angetin tadi ya air termosnya, tapi setengah aja, hangat setengah. Terus saya masak ayamnya tadi biar lebih hangat dan lembut. Kita coba rasanya. Stiker di sini ini anti air, enggak anti air ya guys. Jadi kalau kena air
ya langsung pudar warnanya dan juga nggak mencemari lingkungan. Kalau kalian mau pesan ayam tumiho, bisa nih, ada nomor WA-nya di sini. Entar nomor WA di sini, ada juga IG-nya, ada juga akun TikTok-nya, kalian cari aja. Cari aja ya guys ya. Lumayan rasanya enak banget. Tapi karena perjalanan masih jauh, saya sudahi makan dulu, nanti lanjut di perjalanan lagi. Oke guys, ayo kita kembali ke jalur utama. Kita udah sampai di sini, bentar. Ya, coba rekam gimana sih gubuknya ya. Ini gubuknya ya. Nah, gini gubuknya udah hancur banget. Ini awalnya nih tempat wisata guys. Ini itu ada ayunan kemarin. Udah, siapa yang ngambil tuh ayunannya? Ya, ayunan di bawah juga ada. Ini kemarin bersih banget di 2021-2022, tapi sekarang udah hancur banget. Waktu sebelum saya kuliah di sini 2022 ya, ini masih bisa terbilang ramai, tapi sekarang udah tidak ada yang datang ke sini karena gitu ya, maksudnya tidak banyak yang turis yang datang gitu. Oke guys, kita lanjut lagi jalan yuk. Kita ambil tas, kita berangkat sekarang. Saya matiin kamera dulu ya. Bye bye guys, kita udah sampai di Pura Pengubengan. Kalau kalian ke jalur sini, ke sana lurus, karena kalian bisa naik Gunung Agung ya. Gunung Agungnya masih ketutupan awan nih, bisa naik Gunung Agung. Kita udah sampai di Pura Pengubengan. Saya tunjukin. Pengubengan guys. Bisa lihat pemandangan dari sini, hutan-hutan. Anginnya kencang guys. Ke sana lagi, kita turun di sini, terus kita ke Pura Gelap nanti. Sampai ke Pura Gelap, balik ke rumah langsung. Jepol guys, bisa mobil ke sini. Masih renovasi guys. Ini Merunya juga masih renovasi. Nah, akhirnya saya renovasi. Tadi kita di sana naik terus ke sini, muter ke sini. Tadi kita makannya di sebelah sana, sebelah pura ini. Kita makannya di sana, kita masak di sana, di bukitnya lagi gitu. Saya sudah turun tadi. Di itu perjalanan kita. Kalau di sini udah dibuatin jalan ya untuk mobil dan motor. Kayaknya di sini ada gini tempat ya sembahyang di bawah sana, bentar, tangan saya nggak kelihatan. Nah, di bawah sana tuh, di bawah pohon ini ya, di sana tuh ada namanya Pura Tirta Pingit. Di sana kalian, kalau orang Bali itu dibilangnya nunas tirta atau meminta tirta, digunakan upacara apalah agama atau upacara kelahiran 3 bulan atau lain-lain gitu sih. Nah, di sini jalur ke bawah Pura Tirta Pingit. Sana.
putih-putih kan. Kita turun ke sana dari tangga sini, kita turun. Tapi kita ambil jalur ke sini. Jalur yang di bawah. Bukan ke sini. Tapi ke sini. Ambil jalur ke sini, guys. Jalannya sudah landai ya, bisa dipakai mobil. Kemarin kita cuma bisa dipakein motor. Itu juga motornya kayak tadi tuh, pas nanjakan harus pakai ban-ban yang pakai off-road, nggak bisa pakai ban-ban biasa. Sekarang sudah tanahnya udah padat dan juga lebar, bisa dipakai mobil. Untuk teman-teman yang ingin berpetualang atau jogging, boleh dipakai di sini jalannya. Jogging yang ekstrim ya guys. Jogging, kalau jogging yang biasa kan lurus nih, itu kita pakai jogging yang ekstrim, dimana jalurnya menurun dan juga menanjak gitu. Itu di sana rumah-rumah warga. Itu daerah, kalau di Bali itu namanya Banjar. Ini daerah timurnya Besakih. Namanya lupa saya nama desanya, tapi saya sering ke sana waktu kecil. Sana juga ada, sana masih ada nggak? Di sana masih ada yang namanya apa nama pemandangan, bukan tempat wisata. Nah, apa tadi saya bilang itu tempat wisata ya, masih ada tuh di sana. Kalau di tempat yang tadi itu udah hancur banget, udah nggak ada yang datang lagi. Mungkin pemasarannya atau emang jarang dibuka juga. Itu khusus kemarin buat yang downhill ya. Downhill apa ya? Kalau sepeda gunung itu ya. Itu trek untuk sepeda gunung. Biasa turis-turis, tapi sekarang udah hancur banget jalannya. Pernah ditutup 2002, dibuka 2020, 2021 ya, awal 2021. Terus ditutup di awal 2022, terus dibuka lagi di pertengahan 2022. Terus sampai sekarang udah ditutup lagi. Komandannya kemana? Apa namanya? Wisata tempat sepeda tuh, tempat sepeda gunung tersebut udah ditutup. Jadi itu udah di sana menyediakan paket sepeda gunung sama tempat berrekreasi ya, tapi rekreasinya udah hancur banget. Jalannya yang tadi juga udah hancur, kita lewatin udah hancur semua, jadi nggak bisa dipakai lagi. Bentar, ini turunan ya guys ya, turunan. Sampai guys, tapi aman. Ini kalau bisa dibilang di sini jalur kemarin, ini jalur bukan kemarin sih, dulu ini jalur untuk ke Purwopengubangan. Waktu dulu tuh nggak ada jalan aspal gitu, jadi kita berjalan dari sini, dari saya kecil berjalan dari sini sampai ke Purwopengubangan yang tadi tuh. Terus karena udah dibuatin akses jalan, jadi ini terbengkalai. Ini lihat contoh tempat peristirahatan kemarin ya. Ini dulu waktu kecil saya di sini dah istirahat kalau ada upacara di Purwopengubangan. Kita ini namanya peristirahatan kedua. Kemarin kita istirahatnya di sini. Dulu waktu saya SD kelas 3 udah dibuatin jalan. Ini udah legend di sini tempatnya. Tapi sekarang udah diginiin guys, udah dilebarin jalannya.
masih jalan guys. Nah, ini juga di sini juga pondok-pondok warga ya. Ini pondok-pondok warga nih. Pondok warga. Tuh. Ini jalan. Udah jalan lama guys. Ini masih masih ada gini ya. Ini waktu dulu saya SD kelas paling ujung, bukan paling ujung. Bentar. Saya gini. Nah, waktu apa ya, saya lupa namanya. Waktu saya SD kelas 3, waktu itu udah dibuatin jalan dari sana, dari sana ya ke sana. Jadi jalur yang lurus ke sini dari pura gelap tuh ke sini sampai ke atas ke Pura Pengubahan udah jarang dilewati. Ini paling untuk jalannya dipakai sama petani-petani yang punyai pondok di sini sih. Nih saya tunjukin jalannya masih awet banget, bukan awet sih, ini jalan setapak masih nih. Ini jalur nih masih ada, tapi udah hancur banget, tapi masih kokoh banget, masih kokoh. Coraknya coraknya 3 gini ya, apa namanya, segi 6 3 gitu. Ini waktu terakhir saya kesini tuh waktu saya SD itu, udah saya bilang terakhir waktu SD. Terus kesini saya lewatin, terus berapa tahun kemudian udah kesana, kita udah pakai motor, nggak jalan kaki lagi. Kita lupa makan buah yang tadi ya. Saya ambil tadi itu 3, terus pas naik ke sana saya makan 1, sekarang ada 2, sekarang saya mau makan 1 lagi, jadi di kantong cuma ada 1. Saya mau makan ini pakai rasa tuh manis asam ya, manis asam. Kayak kalau namanya ini terong Belanda ya, tapi kalau di Bali saya lupa namanya. Asam tuh asam manis. Lumayan asam, tapi habis asam tuh manis nih, enak. Kita buang, kalau ini bukan plastik, kita bisa buang. Semoga aja tumbuh, tapi saya nggak yakin ya. Kita jalan, kita udah sampai ke pos 1 tempat istirahat 1 dari kita. Kalau jalur dari Pura Meneangin ke Pura Pengubengan, ini pos 1-nya. Bentar saya tunjukkan. Ini ada tugu, saya minta izin dulu ke cerot yang ke ini pos 1 Sugro Jeruk nih udah ditutupin rumput-rumput besar. Ini jalurnya, kita kesini aja, kita turun. Ini jalurnya udah diperbaiki ya guys. Kemarin ini jalurnya tanah, sekarang udah dibuatin jalur yang pakai beton, pakai semen, udah aman. Soalnya petani-petani sama orang-orang yang memiliki pondok yang di sana tadi, mereka ingin bawa motornya langsung ke sini. Jadi dari samping Pura
menek angin, menek samping pura gelap, langsung ke sini jalurnya, terus langsung sampai ke pura pengembangan gitu. Nah, ini pondok-pondok yang juga ditinggali oleh orang-orang. Kalau orang-orang gimana ya bilang, kalau orang-orang tua tuh kan seneng tenang gitu, jadi ada beberapa orang tua yang istirahatnya atau dia kalau udah capek dengan kehidupan gitu, dia menyepinya bukan menyepi sih, merawat bertani gitu, langsung di pondoknya gitu, nggak pulang lagi gitu, langsung di pondoknya dia tinggal gitu. Oke, udah ada listrik juga. Ini ada kabel listriknya ya. Kalau saya nanti udah pensiun atau sekarang sih belum kerja ya, sekarang masih kuliah. Saya sudah pensiun, sudah berdamai dengan kehidupan, tidak memikirkan uang lagi, tidak memikirkan iri, tidak memikirkan dengki kepada orang lain. Saya pengen tinggal di hutan gitu, bukan di hutan sih, lebih ke di pondok-pondok ini. Saya ingin bertani, berkebun gitu. Demi apa ya, demi kebahagiaan saya gitu. Itu sih cita-cita saya gitu sih. Pengen punya kebun yang pondok yang kecil tapi nyaman. Terus ada anjing guys. Pengen punya pondok yang kecil aja, terus bisa nanamin buah-buahan, terus punya hewan peliharaan kayak anjing atau kucing. Terus setelah pohon buah-buahan di pohon yang saya tanam tuh berbuah, saya makan gitu. Itu sih, itu yang pengen saya lakuin waktu ya kalau udah tua. Udah deket guys, kita makan lagi satu buahnya. Kalau yang ini asam banget, asam. Di akhir-akhir tuh manis ya. Asam, manis gitu. Oke guys, kita sudah sampai sekarang di pura gelap. Kaget saya guys, pura gelap. Ini kemarin ditebang pohon yang besar, sekarang pohonnya udah hilang. Ini sudah tugunya yang kemarin dijatuhin pohon, udah dibangun lagi. Ini super jeruk. Ini tugu-tugunya udah dibangun lagi, ada batunya juga. Kita lihat sini, ini untuk peninggalan zaman dulu guys. Saya nggak berani ke sana karena kita nggak pakai baju adat, nggak boleh sembarangan. Oke guys, sampai di sini dulu ya, nanti kita lanjut karena di sana warung-warung, ada anjing juga, saya mau lari.